Salam saudaraku semuanya yang terkasih. Ya, kali ini aku mau kesaksian dan juga sekalian menanggapi ya teman-teman salah satu video dari akun YouTube saudara kita ya. Dan di situ akun tersebut menampilkan tentang videoku waktu aku kesaksian tentang bagaimana pertobatanku ikut Tuhan Yesus ya. Nah, di situ adminnya mengambil tentang aku poinnya tentang perselingkuhan ya. Perselingkuhan yang aku lakukan. Nah, dari semua perjalanannya dia komentarin dan lucu-lucu teman-teman tanggapan dia, tanggapan sang admin tersebut. Saya dibilang pendusta, fitnah, dan dia juga bilang kalau kesaksian dari para murtadin kesaksiannya nyeleneh dan berbohong ya. Seperti itulah ya teman-teman, aku tidak akan menampilkan potongan videonya atau seperti biasa dimana menanggapi video. Namun nih ya seperti ini ya, aku kasih fotonya aja screenshot. Nanti aku kasih linknya di deskripsi ya, tayangan video tersebut di channel sana. Ya teman-teman, maaf ya suaraku agak-agak bindeng seperti ini karena aku sedang flu. Nah teman-teman, kenapa aku begitu semangat memberi kesaksian saat itu ya? Dan memang kita itu harus semangat memberi kesaksian hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah ya teman-teman. Masa lalu kita semua yang telah kita lakukan harus kita persaksikan teman-teman, jangan disimpan ya. Nah, kenapa aku sampai begitu semangat melakukan kesaksian itu? Karena aku terdorong ya, setelah aku membaca firman Tuhan dalam Efesus 5 ayatnya 11. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaiknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Ya, teman-teman, haleluya. Di dalam Kristen sangat tegas, perbuatan-perbuatan yang buruk masa lalu kita ya, ataupun yang baru kita lakukan, kita harus telanjangi teman-teman, supaya tidak menggerogoti kita lagi, membuat kita melakukan hal-hal seperti itu lagi, menyicil melakukan hal-hal buruk lagi teman-teman, supaya semuanya sudah terkubur dan kita menjadi hidup baru. Nah teman-teman, di video kesaksianku itu ya kan, aku kan mengakui ya kalau aku tuh selingkuh. Nah, dulunya sebelum aku kenal Tuhan Yesus, aku selingkuh. Ya, beberapa kali aku melakukan perselingkuhan ya. Dan sebelum aku menikah, aku menjadi selingkuhan dari oknum-oknum lah ya, seperti itu. Sampai sudah menikah, itu tidak sembuh juga, aku masih selingkuh. Nah itu kan aku sebut itu sebagai suatu dosa ya, mungkin yaitu penyakit. Namun penyakit itu bisa sembuh hanya di dalam Tuhan Yesus. Jadi seperti itu. Tujuan kesaksianku itu adalah pertobatan sejati. Maksudnya hal-hal tersebut adalah penyakit ya, penyakit di dalam kehidupan. Nah, hanya Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan semua itu. Seperti itu. Namun admin ini baper dengan kesaksianku.
Sampai-sampai nih ya teman-teman, admin tersebut dia memfokuskan namaku di situ, ditegaskan namaku siapa dan aku dari mana. Di situ ditegaskan, disuruh dicatat oleh yang nonton video tersebut. Tujuannya apa? Coba. Ingin mendiskriminasikan seseorang kah? Dan sudah tahu ya, di dalam kekristenan itu hidup adalah untuk bersaksi ya, supaya kita betul-betul seturut dan segambar dengan Allah ya, karena kita adalah ciptaan baru, kan seperti itu. Jadi semua itu harus dipersaksikan di dalam Kristen. Namun akun ini baper, para murtadin dibilang nyeleneh lah. Padahal semua itu real. Ya ampun, para murtadin itu sebenarnya mereka dapat apa sih? Kita dapat sukacita, damai sejahtera yang sejati luar biasa dari Tuhan Yesus. Tidak ada bandingnya di dunia ini. Itu, namun memang tidak bisa dilihat oleh mata. Namun hanya mata rohani yang betul-betul ingin dekat dengan Allah, dan memang yang dekat dengan Allah pasti bisa melihat orang ini betul-betul sudah merasakan sukacita sejati bila melihat para murtadin, bukan malah menyeleneh atau menghujat atau mencibir ya, dikira murtadin odong-odong atau macam-macam seperti itu. Para murtadin itu luar biasa. Kehidupan para murtadin penuh dengan merasakan diskriminasi ya, seperti itu ya, yang seperti aku rasakan itu sampai saat ini Idul Fitri. Aku saja tadi pagi mau telepon keluargaku ya, mau telepon bapak, beberapa menit tidak diangkat, sampai saat ini pun tidak diangkat, tidak beri kesempatan bicara. Nggak apa-apa, it's okay. Saya serahkan semua ke dalam tangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang berkuasa mengubahkan, memberikan kasih-Nya yang nyata, menyentuh hatinya penuh dengan kelembutan, kesejukan. Aku selalu mendoakan semua keluargaku. Ya teman-teman, seperti itu. Aku udah hari ini ikut bersuka cita untuk keluargaku, untuk semua saudara-saudara yang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Dan teman-teman, di saat aku di video kesaksianku itu bilang kalau aku dulunya adalah pengganggu rumah tangga orang ya, waktu aku masih single, dia bilang Subhan. Seperti itu ya ungkapan mereka, Subhan gitu kan. Nah juga aku bilang aku masih lajang, dia langsung cep gitu, seperti mencibir ya. Dan juga aku bilang dulu aku karena dengar cerita-cerita tentang di negara Timur Tengah sana ya teman-teman, yang inisialnya A itu, aku tidak sebut ya, tahu kan. Nah di situ aku bilang kan aku punya selingkuhan dari sana, kerja di sana ya. Jadi aku bisa tahu bagaimana situasi di sana dari selingkuhanku yang dahulu itu, ya kan? Nah, terungkaplah semua. Lalu dia bilang seperti ini teman-teman. Dia bilang untuk diri saya itu B-E-G-O. Aku dibilang seperti itu, ya. Sungguh naif ya, kata-kata itu muncul keluar dari mulut seorang ini akunnya ya, namanya kan tahu sendirilah bergelar apa dia di dalam kepercayaannya itu ya. Seharusnya lidahnya itu lebih bisa dijaga ya kan, karena semua terdapat di Alkitab ya, bila dia tahu isi Alkitab, karena kita orang Kristen jadi kita tahu lidah harus dijaga, namun dia tidak.
Teman-teman, intimidasi iblis itu banyak sekali teman-teman. Di saat kita nih di dalam hati ya ada suara, kamu harus bersaksi, kamu harus persaksikan semua hal-hal itu supaya jangan banyak lagi yang menjadi korban, seperti itu kan. Biasanya di dalam hati kita ada ungkapan seperti itu ya bila kita habis melakukan dosa. Tetapi terkadang banyak gangguan karena lelah lah, karena malas atau ngantuk atau mau makan atau mau jalan-jalan, itu kesaksian kita jadi tertunda kan, seperti itu. Itu adalah tipu daya iblis teman-teman. Kita harus lawan ya. Karena di dalam 1 Petrus ayatnya 8 dan 1 Petrus 5 ayatnya 8 dan 9 ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Haleluya. Jadi inilah kuncinya, firman Tuhan teman-teman. Kembalilah kepada firman Tuhan. Bila semua halangan itu menghadang, itu adalah tipu daya iblis. Firman Tuhan berkata seperti itu ya. Kita harus lawan teman-teman. Tujuannya apa? Supaya nama Tuhan Yesus semakin dipermuliakan dan dunia ini menjadi betul-betul seperti di surga. Manusianya semuanya layak masuk surga teman-teman. Iblis itu kalah, terpukul mundur teman-teman, kalau kita betul-betul mau bersaksi semuanya ya. Iman luar biasa. Aku sangat bangga sekali menjadi seorang Kristen dan bisa membaca buku ini, yaitu Alkitab. Semua isinya adalah menakjubkan, amazing, buat aku menempuh hidup hari lepas hari ya. Semuanya ada di sini, kuncinya semuanya ya, dari A sampai Z, dari titik, dari koma sampai titik ya. Luar biasa. Haleluya. Nah, mengenai kesaksianku saat itu ya, yang aku ungkapkan semua bagaimana jalanku untuk datang kepada Tuhan Yesus ya, diawali dengan perselingkuhan ya. Dan admin tersebut yang menanggapi videoku itu, dia berkata ya, di menit saat aku berkata masih ada beberapa laki-laki selingkuhan, lalu dia bilang parah sekali. Sebenarnya ya teman-teman, aku pun punya kesaksian. Ini hanya secuil loh, secuil yang aku persaksikan. Karena aku pernah berjalan di jalan yang dimana memang realita gitu loh. Bukan hanya aku yang seperti itu. Nah, aku tidak mau nyebut lagi asalku dari mana, karena semuanya sudah tahu. Dan sekarang baper. Aku gak mau sebut itu, tapi kiranya yang melihat video ini paham. Aku pernah berjalan di satu titik yang bukan hanya aku yang melakukan perbuatan itu saja. Jadi karena aku sudah tahu dan Alkitab dengan tegas mengatakan ya, bersaksilah ya. Ini ada ayat tentang kita memang harus bersaksi. Nah, aku tayangkan seperti itu. Jadi memang kita tuh harus bersaksi realita. Tidak ada yang dibuat-buat. Seperti itu ya. Karena hidup untuk bersaksi. Terserah mau bilang nyeleneh atau apa, terserah. Namun aku di sini menanggapi video ini ya. Karena adminnya ini juga gimana gitu. Ya,
dia terlihat sangat saleh ya. Kiranya kalau dia lihat Anda sangat saleh, betul Anda saleh. Aku kasih jempol buat Anda. Aku bilang di situ kesaksianku, aku selingkuh dengan mantan pacarku yang sudah bergelar inisial U ya, yang ternama di kepercayaan aku yang dahulu itu kan sensitif ya teman-teman kalau aku sebut. Lalu orang ini admin tersebut bilang itu adalah fitnah, dan dia lalu bilang itu adalah oknum. Iya, boleh Anda bilang itu oknum. Ya, kiranya aku pun berharap itu hanya oknum ya. Tapi kalau lebih dari 10 itu oknum atau bukan, karena memang realitanya banyak terjadi ya. Maaf. Bukan hal tabu lagi. Hal tersebut sudah banyak di berita. Ya. Bukan oknum lagi kayaknya. Aku dibilang memfitnah kepercayaanku yang dahulu ya. Lalu aku dibilang pada dasarnya wanita ini tukang selingkuh, jadi jangan dipercaya. Dan aku juga dibilang akidah dan imannya yang lemah, akidah dan iman aku yang lemah. Dan dia bilang tobat pindah ke agama Kristen, semakin jatuh ke agama tobat pindah ke agama Kristen, semakin jatuh ya, aku dibilang semakin jatuh ke agama kafir katanya ya. Karena dia nggak paham di dalam Kristen itu betul-betul bertobat ya, ada di dalam 1 Korintus 15 ya. Itu semua yang ditulis Rasul Paulus, luar biasa, bikin gemetar. Itu yang pertobatan sejati. Dan juga teman-teman, Alkitab menulis ya, ada 111 ayat tentang dosa ya, yang sangat tegas Alkitab mau menyatakan tentang dosa-dosa ya. Dan di dalam 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik ya. Begitulah. Ini sesuai dengan yang aku alami dahulu ya, sebelum aku menikah, dari sebelum aku menikah sampai aku menikah ya. Ya betul, pergaulan yang buruk merusak yang baik ya. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik ya, seperti itu. Ya, boleh Anda bilang imanku lemah, tetapi luar biasanya aku dengan imanku yang lemah dulu, aku bisa datang ke dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Itu yang dahsyat, yang sangat membuat aku bersyukur hidup di dunia ini. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata kasih karunia Tuhan Yesus itu ya, everybody. Pokoknya dahsyat, aku sudah merasakannya. Banyak sekali perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan untuk aku. Aku dibukakan mata rohaniku untuk melihat kebenarannya dari sisi manapun setelah aku dibaptis. Luar biasa. Tuhan Yesus sangat baik. Nah, teman-teman, ini season baca komentar dari video yang di sana itu ya. Nih, dari akun Rosili08. Saya tidak habis pikir ada perempuan yang tidak punya malu membuka aib-aib dirinya di medsos. Sakit jiwa. Aku dibilang sakit jiwa. Dusta besar. Itu cerita domba murtadong. Ia bukannya
Dia yang doyan nyelek laki-laki. Ketahuan sekali mau nyenggol-nyenggol dalam cerita halunya. Hahaha. Haleluya. Banggalah dia sebut nama akun itu ya. Aduh, kakak ini saya doakan Anda lah damai selalu di sana ya, akun Rosili 08. Kiranya Anda juga bisa merasakan kedamaian sejati yang sudah saya peroleh, karena itu luar biasa nilainya. Tidak ada bandingnya dengan yang ada di dunia ini. Nah, kedua ya teman-teman, ada dari akun Pusat Game Official. Dia berkata, amit-amit jabang bayi bertemu cewek kayak gitu. Aku yakin 100% orang Kristen pun tidak mau mengawininya karena dia buka aib sendiri. Sungguh miris bertemu cewek kayak gitu. Oh my god, orang Kristen gak ada yang mau. Oh, itu nggak masalah. Tuhan Yesus sudah menyediakan semuanya buat aku. Aku percaya. Karena bunga bakung saja ya dipelihara, burung pipit saja dipelihara. Tuhan sudah mempersiapkan semuanya buat aku. Aku percaya. Itulah iman. Terserah kamu mau bilang apa. Ya, lalu dari akun Dedi Art ya. Nih, akun ini berkata yang sebenarnya teman-teman. Ya, memang fakta bro. Nggak usah ditutupi, setelah banyak yang tahu kok. Memang orang sana banyak perlakuan ke TKW dengan pelecehan. Banyak TKW yang di wik-wik dipaksa. Nggak usah ditutupi bro, memang sudah tabiatnya. Pengakuan sesuai fakta, jangan disangkalah. Ini akun yang baru benar-benar jujur ya, memang banyak bukti. Ada nih akun yang kelima ya, dari Isa Al-Masih Muslim. Dia berkata, Ustadz Maisa jangan heran, ya ini nama admin channel tersebut. Jangan heran, ini sudah di akhir zaman. Intinya ya, akun Isa Al-Masih Muslim ini berkata, tidak malu ceritakan aib di sosmed. Ya, ngapain malu? Kalau tujuannya adalah untuk menampar perilaku yang datangnya dari iblis. Tujuannya adalah untuk pertobatan sejati, supaya aku tidak kembali lagi ke hal-hal demikian. Jadi karena kesaksianku, aku jadi ingat aku pernah bersaksi hal-hal buruk itu pernah disaksikan oleh saudara-saudaraku. Dan aku sudah menaruhnya di dalam tangan Tuhan untuk dihancurkan lebur hal-hal demikian. Jadi aku fokus hanya di dalam pertobatan sejatiku ini, tidak akan sentuh lagi hal-hal demikian. Seperti itu, ngapain malu? Ya. Lalu dia bilang, kesaksian para murtadin hanya untuk menambah jemaat di gereja. Dia bilang seperti itu. Oh my god, gereja nggak kekurangan orang bro. Kita itu ibadah di mana saja juga bisa, di dalam rumah, di kafe ya. Pada dasarnya umat Tuhan Yesus itu luar biasa banyak sekali, tidak perlu di ruangan gereja. Gereja pun tidak ketakutan kehilangan jemaat kok. Karena di Alkitab pun sudah tertulis, yang terdahulu akan menjadi kemudian, dan yang kemudian akan yang terjadi yang terdahulu ya. Seperti itu, kalau nggak salah ya, maaf ya teman-teman. Pokoknya seperti itu intinya. Jadi kita orang Kristen ini udah nggak khawatir apapun lah, semuanya sudah tertulis di Alkitab. Mau terjadi apa,
Nah, teman-teman, seperti itulah ya tanggapan-tanggapan dari saudara-saudara kita tentang kesaksian Murtadin, dan di sini kesaksianku ditanggapi seperti itu ya. Tapi bukan kesaksianku saja sepertinya yang dikomentarin seperti ini, memang ya seperti itulah. Kita hanya bisa berdoa untuk mereka ya teman-teman, dan juga keluarkanlah kemampuan kita untuk terus mempermuliakan Tuhan, dan kabarkan namanya di seluruh akun-akun medsos kita teman-teman. Firman Tuhan semuanya ya teman, kita persaksikan semasa hidup kita ini, sisa hidup kita ini kita pakai untuk memberitakan firman Tuhan teman-teman, supaya betul-betul tidak ada lagi celah-celah yang hendak dipakai iblis. Iblis akan terpukul mundur, tidak berkuasa atas kita semua. Manusia itu adalah makhluk spesial, sempurna. Tujuan Tuhan ciptakan kita untuk kita memberi kedamaian, berkuasa di dunia ini atas segala makhluk. Ya, untuk bisa berdamai pada semuanya, bukan saling singgung-singgungan. Semua tertulis di Alkitab. Namun memang selama semuanya belum percaya Tuhan Yesus, umat baper masih ada ya, yang baper ada, disangkanya kita menyinggung, padahal semua sesuai dengan firman Tuhan. Nah, demikian ya teman-temanku semua, saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah menyaksikan ya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.